Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan Ya? Hah, paket? Oke, makasih, Ma. Ih, paket. Shalom semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rian Angelo Gumogar dalam sebuah program renungan pribadi TKAB. Tahu, kenali, alami, dan bagikan. Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan YouTube channel Rian Gumogar program TKAB ini, saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu terus menyaksikan video-video dalam channel YouTube ini. Bapak Ibu sudah klik like, share, komen, dan juga bagikan bagi banyak orang, sehingga tidak hanya kita yang diberkati, tapi melalui kehidupan kita juga jadi berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu, kita nggak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Dalam segala hal yang sudah kita lewati tahun ini, segala ketakutan, segala kecewaan, segala kekhawatiran, segala hal yang kita harus hadapi dalam masa-masa pandemi ini, kalau kita ada sampai hari ini, semuanya bukti kasih, kebaikan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih beri nafas kehidupan, kita masih bisa melihat hari yang baru, menjalani hari-hari kita bersama istri, suami, anak-anak, orang tua, itu berarti Tuhan belum selesai akan hidup kita. Masih ada hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, sebentar lagi saat saya mempost video ini, tidak lama lagi, beberapa hari ke depan, kita akan merayakan Natal 25 Desember. Seluruh dunia merayakan Natal, sukacita Natal. Walaupun di tahun ini kita merayakan dengan cara yang berbeda, karena khususnya di Indonesia, karena kita masih dalam masa pandemi. Namun saya percaya biar makna Natal itu sendiri tidak akan pernah bisa hilang dalam kehidupan kita, di mana Yesus telah datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, agar kita yang percaya, bahkan kita yang menerimanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di bulan-bulan Natal ini banyak orang berbicara tentang kado Natal. Kado Natal yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah kasih yang luar biasa. Seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Boleh kita sama-sama buka firman Tuhan dan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal di bulan-bulan Natal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, agar kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Banyak orang tahu dirinya dikasihi Tuhan, tetapi masih banyak orang yang gagal hidup di dalam kasih itu. Karena kadang-kadang kita hanya tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak mau lebih lagi mengenal akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa bedanya tahu dan kenal? Yang namanya tahu itu adalah hubungan satu arah antara kita kepada objek, yaitu misalnya seperti kasihnya Tuhan. Kita hanya tahu Tuhan mengasihi saya. Bahkan di dalam tahu itu kita kadang-kadang masih berasumsi, benar nggak ya kayak saya dikasihi Tuhan? Kalau saya dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang buruk, bahkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita? Walaupun kita tahu semua yang Tuhan beri pasti yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi secara manusia terkadang kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan A, B, C, D, hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita? Namun kalau kita sudah masuk fase berikutnya, kita mengenal, artinya sudah ada mulai komunikasi, hubungan dua arah, sehingga yang namanya asumsi, kecurigaan kita itu terhilang. Seperti halnya kita punya sahabat, kita punya teman, kalau ngomong mulutnya pedes, ketus, berarti udah nyebelin banget. Kita tahu nih, ini orang kalau ngomong gak enak nih. Tapi di saat kita coba deketin dia, kita coba kenal, kita mulai bangun komunikasi sama dia, kita akan mulai tahu kenapa sih ini orang kalau ngomong ketus. Oh, ternyata dia orangnya sering disakiti, atau dia pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam setiap kehidupan dia, sehingga kalau dia ngomong bawaannya ketus aja mulu. Nah, seperti halnya kasih Tuhan. Hari ini di renungan TKAB kali ini, kita akan belajar bersama-sama
kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan itu ada hal-hal yang begitu dahsyat, sehingga kita boleh lebih lagi mengenal akan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, di dalam kasihnya Tuhan ada apa? Ada keselamatan. Ini yang terpenting dalam hidup kita, karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu kita bersyukur Dia Allah yang menjadi sama seperti kita manusia, sehingga kita dapat beroleh keselamatan hanya oleh karena anugerah dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan renungan TKAB ini, yuk sama-sama kita buka ayat firman Tuhan, yaitu di Roma 3 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Di layar juga sudah ada. Sama-sama kita baca ayat ke-23 di Roma 3 ayat ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan datang ke dunia bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk golongan tertentu, golongan A, golongan B, golongan C, golongan-golongan tertentu, tapi Tuhan datang menjadi juru selamat manusia, karena pada dasarnya semua manusia telah jatuh di dalam dosa karena dosa Adam dan Hawa. Semua kita jadi berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukur kita punya Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kita beroleh kehidupan yang kekal. Inilah maksud tujuan Tuhan datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, karena Dia ingin, yaitu memulihkan hubungan Allah dengan manusia, sehingga tidak ada jarak lagi yang memisahkan. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan manusia, tidak ada lagi menjadi penghalang kita datang kepada Allah. Untuk itu firman Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Dia mau datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, sehingga melalui perantaraan Yesus Kristus, anak Allah yang luar biasa itu, tidak ada lagi penghalang kita datang kepada Allah. Kapanpun kita mau datang, kita mau berdoa, kita mau memuji menyembah Dia, memuji menyembah Tuhan, tidak ada lagi yang menghalangi, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Dia yang mau datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, kita diselamatkan. Untuk itu yang pertama, di dalam kasih-Nya Tuhan ada keselamatan. Lalu yang berikutnya, dalam kasih Tuhan ada rasa aman. Dia memberikan kita rasa aman. Bapak Ibu, bahkan nih anak-anak muda yang jatuh cinta, kalau pertama-tama kita pacaran, kan kita, waduh, rasanya kita mau lindungi pacar kita, ya kan. Kalau lagi jalan atau lagi naik motor berdua, mulai gerimis, lihat ada genangan air, kita yang bawa motor, cowoknya nih bawa motor, bisa minggir, aduh sayang kok kamu jalannya minggir-minggir, ya nanti aku takut kamu kecipratan. Rasanya kita mau melindungi pacar kita, melindungi kekasih kita, luar biasa. Kalau jalan naik motor pelan-pelan, ada lubang dia menghindar, loh kakak sayang kamu jangan belok-belok dong, ini bahaya, enggak, depan ada lubang sayang, aku hindarin lubang. Wah begitu udah nikah, naik motor gas aja, pak ini hujan terus. Udah tadi rumah kita mandi, akhirnya bentar aku masuk angin. Udah enggak, lu biasa juga kuat, lu pakai masuk angin. Ya kan Bapak Ibu, kalau dulu waktu kita pacaran, kita sayang banget, kita mengasihi kekasih kita kan, kita lindungi dia. Begitu juga Yesus Kristus Tuhan, di dalam kasih-Nya Dia mau melindungi kita di dalam ketidaknyamanan kita, dalam kita jalani hari-hari dalam hidup ini. Mungkin ekonomi yang menurun, segala sesuatu, kita menghadapi perubahan dalam hidup ini. Istri yang udah mulai berubah, tambah cerewet mulutnya pak, kalau ngomong pak, kalau ngomong nggak berhenti, mending suaranya enak pak, kayak radio rusak, ya kan. Menghadapi suami yang udah mulai berubah, udah nggak pernah ngomong lagi sayang, honey, darling, kalau ngomong manggil saya pak, sih tolongin dulu, ya kan. Ngadepin anak-anak yang udah makin dewasa, susah kadang-kadang dikasih tahu, tapi Tuhan menjamin keamanan itu dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan kita terproteksi, terlindungi sempurna. Terbukti Bapak Ibu, hari ini kita ada semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Namun dalam hal ini
saya tidak mengurangi rasa kasih, rasa simpati saya kepada setiap keluarga saudara-saudara mungkin yang Tuhan sudah panggil pulang terlebih dahulu karena peristiwa COVID-19 ini. Tapi kita yang masih hidup hari ini, kita masih bisa bernafas, itu bukti Tuhan melindungi, menjagai kita. Tuhan belum selesai akan hidup kita, masih ada hal-hal yang dahsyat yang Dia mau kerjakan. Dia memberi rasa aman dalam setiap kehidupan kita. Lalu di dalam kasih-Nya Tuhan yang berikut ada sukacita. Wah, hal ini yang sudah langka kita temui, sukacita. Gimana saya mau bersukacita, bro? Toko omsetnya turun. Gimana mau bersukacita? Gaji 50%, dipotong 30%, cuma terima 70%. Sedangkan anak-anak sekolah online harus tetap beli kuota, uang sekolahnya nggak turun. Gimana saya mau bersukacita? Tapi Tuhan memberi sukacita. Seperti peristiwa di mana malaikat-malaikat Allah memberikan kabar sukacita bahwa Yesus Juru Selamat itu telah datang lahir ke dunia. Siapa yang menerima kabar itu yang pertama kali? Yaitu para gembala-gembala. Kita buka yuk di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Ayo Bapak Ibu kita baca firman Tuhan bersama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Artinya kelahiran Yesus, kasihnya itu yang Dia berikan membawa sukacita. Diberikan kabar itu pertama kali kepada gembala-gembala. Gembala-gembala adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan pada zaman itu. Orang yang kerjanya capek, harus mengembalakan domba, harus tidur di luar, di padang-padang rumput. Dia harus tetap berjaga-jaga saat malam hari, karena dia takut kawanan domba itu diserang atau dimakan oleh binatang buas pada zaman itu. Tapi orang yang paling capek pada saat itu, orang yang gak dipandang saat itu, Tuhan memberikan kabar itu yang pertama. Artinya bagi Bapak Ibu, kalau hari ini engkau merasa dirimu tidak dipandang, engkau merasa hari ini engkau orang-orang yang kayaknya gak dianggap, mungkin bapak-bapak udah kerja capek-capek, tapi kok kayaknya gini amat ya, saya kok nggak dihargai sebagai seorang suami. Mungkin istri di rumah saya udah ajarin anak-anak sekolah online, udah nyebelin banget, tugasnya banyak, tapi kok kayaknya suami kok nggak hargai saya. Dengar baik, di Natal ini kasih-Nya Tuhan memberi kita sukacita. Kita harus tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan mengasihi setiap kita. Seperti berita Natal pertama kali diberitahu kepada gembala-gembala, dia sedang orang yang mengembalakan domba, orang yang nggak dianggap pada zaman itu, pekerjaan istilahnya pekerjaan yang dalam tanda kutip pekerjaan rendah, tapi Tuhan memilih mereka untuk terima kabar sukacita yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin engkau lelah, engkau capek bekerja, engkau rasanya capek berdoa, Tuhan suami saya gak berubah-berubah. Mungkin engkau capek hari ini, engkau berdoa buat banyak hal, Tuhan kok belum jawab. Tapi ingat, di dalam masa-masa penantian itu Tuhan memberi kita sukacita. Untuk itu buka hatimu, terima sukacita yang daripada Tuhan, karena kita percaya Roh Kudus, Roh dalam diri kita akan terus menuntun, memimpin, dan memberkati setiap langkah kita. Lalu yang berikutnya, di dalam kasih-Nya Tuhan ada penyertaan Tuhan, yaitu Immanuel. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian. Matius 1 ayat ke-23, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Berarti dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap proses kehidupan kita, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh, kalau kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan terus merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Untuk itu Rasul Paulus juga berkata buat setiap kita di dalam Roma, nih firman Tuhan yang terkenal Bapak Ibu, di dalam Roma 8 ayat ke-28. Yuk kita baca sama-sama. Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu Bapak Ibu, ayo kita akan masuki tahun yang baru. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan nanti. Kita nggak tahu bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana vaksin yang udah ada yang mau digratiskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita bersyukur luar biasa. Tapi di balik itu semua kita punya Allah yang luar biasa, darah yang luar biasa, darah Yesus, bilur-bilurnya yang senantiasa memproteksi, menjaga, melindungi, memberkati setiap kehidupan kita. Sadari bahwa Dia Allah yang turut bekerja. Mari libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Apa yang menjadi rencanamu masuk
masuk tahun yang baru, di dalam bisnis, toko, dagangan, studi, bahkan juga di dalam segala hal, bahkan dalam rumah tangga, rencana-rencana kita untuk ke depannya. Mari libatkan Tuhan, karena kita tahu Dia Allah yang turut bekerja, Dia Allah yang menyertai, Dia Immanuel. Artinya kita tidak pernah berjalan sendiri dalam hidup ini. Izinkan Tuhan menuntun setiap langkah kita. Oke, kita boleh punya rencana, kita punya doa-doa, kita beriman teguh sama Tuhan, saya pasti diberkati. Tapi jangan lupa juga serahkan semuanya kepada Tuhan. Libatkan Dia dalam segala pekerjaan dalam hidup kita. Dan saya percaya itu semua akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Lalu yang berikutnya, di dalam kasih-Nya Tuhan ada harapan, yaitu pengharapan. Di dalam kita akan memasuki tahun yang baru, kita percaya walaupun dunia tidak dapat memberi kepastian tentang ekonomi, tentang segala hal, tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang memberi pengharapan. Ayat firman Tuhan yang terakhir, yuk Bapak Ibu kita buka dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, di layar juga sudah ada. Bapak Ibu kita baca sama-sama, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu, taruh pengharapanmu sama Tuhan. Anak-anak muda, engkau yang usia mungkin udah harus menikah, taruh pengharapanmu sama Tuhan. Tuhan kirim seorang wanita yang takut akan Tuhan untuk menjadi pasangan hidup. Tuhan kirim seorang pria yang menjadi pasangan untuk menjadi pasangan hidup saya. Tuhan yang pertemukan dengan orang-orang yang tepat di jalan, yang tepat di waktu Tuhan. Dan kita percaya, dan saya percaya, di saat kita benar-benar boleh mengenal akan kasih Tuhan yang luar biasa, saya percaya hidup kita terus hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya dapat paket. Nih, kita buka sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Kasih. Bapak Ibu, kadang-kadang kita cuma tahu kita mau dikasih Tuhan, tapi kita gak mau mengenal lebih lagi kasih itu. Kita buka ya Bapak Ibu, di dalam paket kasih itu kita harus sadar bahwa yang pertama, di dalam kasih itu ada keselamatan. Lalu yang berikutnya, kita harus menyadari bahwa di dalam kasih itu, di dalam kasih yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, yaitu ada aman, rasa aman. Di dalam insecure kehidupan kita, Dia memberikan keamanan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan senantiasa ada beserta. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang senantiasa menjaga, yang senantiasa melindungi dan memberkati setiap kita. Lalu di dalam kasih Tuhan itu, ada sukacita. Sukacita-cita datangnya dari Tuhan, bukan apa yang dunia tawarkan. Kalau dunia menawarkan sukacita hanya semu. Kalau kita punya sesuatu yang bagus, punya yang mewah, orang bisa punya yang mewah lagi. Kita punya yang mewah, dia bisa punya yang lebih mewah lagi. Tapi di dalam Tuhan selalu ada sukacita dan selalu ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, di dalam kasih-Nya Tuhan ada Allah yang menyertai kita, Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Dia juga Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu yang terakhir, di dalam kasih-Nya Tuhan selalu ada harapan atau pengharapan. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Selamat Natal 2020. Selamat menyongsong tahun yang baru di 2021. Doa saya senantiasa Bapak Ibu dalam berkat penyertaan Tuhan. Ayo alami Tuhan. Kenali akan kasih yang luar biasa. Ada keselamatan, ada keamanan, ada rasa aman, ada sukacita. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan juga selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu, sekali lagi selamat Natal 2020. Selamat menyongsong tahun yang baru di 2021. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati Bapak Ibu, keluarga, Bapak Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan. Sampai kita berjumpa di renungan-renungan yang berikutnya. Dan satu persembahan pujian dari saya dan juga rekan saya, Bapak Catur, semoga menjadi berkat buat setiap kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.